Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Jupiter MX ya. Kondisinya yaitu mati guys. Ya, kalau kita mengalami kondisi mati semacam ini, maka langkah yang pertama yaitu yang perlu kita koreksi adalah kelistrikannya. Oke, kita lihat dari sini guys. Ini saya buka ya. Sudah saya buka, kondisinya begini. Bisa dilihat. Jadi ini sudah comot ya. Ini juga ini hancur sudah ya, ibaratnya sudah diganjal begini ya. Oke, nah kemudian ini intinya listrik tidak keluar ya, saya kira adalah dari copnya ini. Kemudian ini sudah kita buka ya, kemudian bisa Anda lihat ini businya ya. Busi ini warna hitam, hitamnya adalah berada seperti tidak merata begitu ya. Ini belum tentu karena boros ya, tapi bisa diartikan karena listrik mengganggu. Oke guys, jadi kita tahan dulu. Artinya kita juga punya informasi bahwa busi ini adalah hitam dan hitamnya adalah tidak merata begitu, sehingga ini bisa diartikan dari listrik yang tidak normal ini tadi bisa. Oke, kemudian kita cek dari kelistrikannya sini. Ini sudah kita lepas. Bisa Anda lihat guys, ini cok businya ya. Kemudian kita engkol. Oke, tidak bisa. Oke guys, kemudian kalau kita mengalami hal semacam ini kan dari terakhir toh, ibaratnya itu listrik tahapan-tahapannya atau posnya adalah pos yang terakhirnya. Ya, kemudian kita bagaimana cara memperbaikinya atau mengoreksinya? Yaitu kita kembali kepada pos yang pertama guys. Artinya kita membalik begitu. Ini pos terakhir, kita membalik gitu ya. Guys, jadi yang tadi itu adalah pos yang terakhir ya, pos yang terakhir. Kemudian kalau kita mengalami pos yang terakhir tidak keluar, maka kita membalik guys, mengawali kepada sumber. Ya, kenapa dia tidak mau keluar? Berarti apakah ada yang terjadi masalah dengan sumber? Itu maksud saya ya. Jadi itu tahapannya. Kemudian sebelum kita melakukan penanganan atau pengecekan, maka otak kita ini harus diarahkan kepada sistemnya ini. Artinya begini. Motor ini menggunakan sistem apa? Artinya kelistrikannya itu. Ini adalah menggunakan kelistrikan DC, ya. Maka kalau menggunakan kelistrikan DC, maka dia dengan aki pun, ya, kalau CD-nya normal, maka dia akan bisa hidup, oke, tanpa sepul, ya, menggunakan aki pun, oke. Kemudian kita cek akinya, oke guys, bisa Anda lihat, aki ini tidak ada, oke, tidak ada ya, maka AGM akan meminta bantuan sama charger, oke? Kelihatan ya, sudah ada ya. Guys ya, jadi ini sudah masuk ya. Coba Anda lihat dari sana. Ayo sini. Oke guys, bisa Anda lihat keluar kan dengan menggunakan charger. Coba kita lepas lagi. Kita lepas ya, satu. Oke. Kemudian biasanya ini masih akan keluar guys ya. Sisanya nanti akan tidak keluar. Nah, keluar ya kan, nanti akhirnya hilang itu. Masih keluar terus. Oke guys, itu adalah sisa daripada aki. Maka ini kita keluarkan ya. Kita keluarkan. Oke, sayang. Oke, terlepas ya, sudah ya. Terlepas, coba ke sini guys. Oke, tidak ada. Oke, kayak sini lagi. Oke guys, tadi saya tes menggunakan pengisian ini, dia bisa, ya kan? Setelah itu, cas saya lepas, dia tetap bisa. Kenapa? Karena aki ini masih ada sisanya. Oke, nah kemudian sekarang tahu sendiri kan Anda, jikalau dikasih pengisian ini, maka dia bisa.
itu sama artinya dengan akinya ada listriknya. Oke, itu adalah teori DC. Jadi DC itu tanpa kiprok ini ya, tanpa spool sana dengan aki dia bisa hidup. Oke, sekarang urut-urutannya setelah dari sini kita menuju ke kiprok. Ya, apakah kiproknya ini sakit? Karena dalam teori DC ya, misalkan ada aki tanpa ini dia bisa hidup. Ya, kemudian ada ini tanpa aki dia juga bisa hidup. Ya, tapi ada perbedaannya nanti. Kalau menggunakan aki tanpa ini, ya tanpa ini ya, tanpa kiprok ya, maka jikalau aki itu isinya 10 itu setelah dia habis, maka dia habis. Tapi kalau dia menggunakan kiprok ini kan dipasok oleh spool, maka tidak ada namanya habis, dia akan lancar terus. Oke, itu perbedaannya ya, tapi intinya sama-sama hidupnya gitu. Kemudian sekarang kita pengecekan pada kiprok ini. Oke guys, bisa Anda lihat menghadapnya begini ya. Ini soketnya ya, saya kasih tanda biar nanti mudah pengecekannya. Ini saya kasih tanda plus untuk aki ya, plus untuk acu ya. Oke, saya tarik sudah. Berarti nanti kalau kita hitung ya, berarti ini adalah strum masuk dari spool ya, kemudian keluarnya menjadi plus ini tadi ya. Artinya ini masuk ini adalah oke guys, jadi seperti tanda plus tadi itu adalah plus aki ya, wujudnya adalah DC. Jadi logikanya adalah yang masuk sebelah sini adalah plus AC ya. Kemudian masuk ke kiprok dirubah menjadi DC. Keluarlah ini. Gitu. Kemudian bersilangan. Kalau di sini adalah plusnya aki, maka di sini adalah min. Di sini minnya ground. Jadi sebelah sini adalah min ya. Sini adalah plus, tapi wujudnya AC. Jadi sini adalah wujudnya plus juga. Ini plus ya, tapi wujudnya adalah AC. Oke, di sini juga wujudnya plus, tapi AC. Maksudnya AC itu masih dari spool, gitu ya. Oke, kemudian kita koreksi. Oke guys, biar Anda tidak bingung, ini cara koreksinya ya. Jadi ini menggunakan digital. Kelihatan sayang. Oke, kalau menggunakan digital, ini Anda perhatikan. Ini adalah diode, gitu. Diode ini kepalanya di sini, y. Berarti di sini adalah plus, y. Kalau menggunakan diode merah ini kan plus toh. Kita taruh di plus, min kita taruh di min, dia tidak nongol, guys. Saya sesuaikan ya. Ini di ohmmeter ya, dia tidak nongol. Oke, kemudian kita balik. Nah, kepalanya ini plus, ini kita kasih min. Di sini kita kasih plus, maka dia akan nongol, terbaca begitu. Oke, maka maksud saya nanti pada saat kita mengetes kiprok ini, maka nanti wujudnya akan membalik semacam ini. Oke, kemudian kita cek kiprok ini. Kalau di sini adalah plusnya DC yang untuk aki tadi, maka ini harus kita taruh min. Ya, jadi dibalik begini ya. Kemudian sebelahnya ini adalah plus. Oke. Keluar guys ya, kemudian coba kita balik. Nah, dia tidak keluar, berarti kiprok ini adalah normal begitu ya. Kemudian kita menggunakan ini, kalau kita menggunakan avometer analog, maka plus ini kita taruh di plusnya DC ya, gini. Kemudian min ini kita taruh di di plusnya AC ya, gini. Oke. Nah, itu yang bergerak dia ya. Oke, bergerak. Kalau kita balik, dia tidak bergerak, guys.
guys. Udah, ini kita nyatakan bener ya. Kita masukkan lagi. Kemudian kita mengarah ke sana guys. Kita mengarah ke sana. Oke. Ya. Oke guys, ini adalah sumber utamanya ya. Kita cepet. Coba ke sini. Bisa kelihatan saya? Ini saya. Saya ada kelihatan kebakaran. Oh, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah memang pengisiannya ini ya itu sudah bermasalah, ya. Nah, masalah atau tidak maka kita cek dengan avometer ini. Oke. Kita gunakan ohmmeter ya. Kemudian kita ukur berapa nilai tahanannya ya. Yang ini adalah massa ya, warna hitam ini kelihatan guys. Oke guys, diperhatikan ya. Jadi ini massanya ini kita sambungkan dengan dua output ini ya. Ini adalah output semuanya ini kuning sama putih ini ya. Kemudian kita cari yang kuning dulu. Kuning ini untuk lampu ya. Kita cari outputnya berapa. Oke guys, 1,1 ya. Kita paksa ini ya. 1,1 ya. 1 kurang lebihnya 1 ya. 91. Oke. Nah kemudian kita pindah ke sebelahnya yang putih ya. Berapa nilainya? 1,1. Oke. Oke guys, ini menurut AGM ini masih bisa diterima begitu ya, masih masuk gitu ya. Kemudian ada satu penyebab yang saya perkirakan ya, yaitu terjadi tidak connect ya guys ya, karena kelihatan ini ada sifat kebakar ini tadi. Oke, ada sifat kebakar ini. Maka coba kita buka, kemudian kita bersihkan ya, karena ini adalah ukurannya sudah benar ya. Oke guys, ini biar tidak menjadi pertanyaan nanti ya. Ini adalah tutorial. Oke, tutorial itu adalah menerangkan soal perbaikan. Nanti Anda bisa nanti dipotong, diganti yang baru soketnya atau bagaimana nanti terserah penjenengan. Oke, tutorial ini adalah untuk menerangkan. Penanganannya bisa berbeda-beda nanti. Oke, kemudian kita masukkan. Ke arah sana saja guys. Ini agak susah ya. Nah ini bukti kalau dia gigit guys, jadi masuknya aja seret.
Oke guys, sudah. Ini nanti kita pasang ya, biar begini dulu ya. Kemudian ini sudah kita masukkan guys. Oke, sudah masuk. Ini tanpa aki ya, tanpa aki, tanpa charger ya, terlepas semua ya. Ayo dari depan guys, kita lihat listriknya. Oke sayang. Lihat sini. Coba ini saya lepas. Oke, Anda dari sana. Sudah bisa hidup. Bisa Anda lihat. Ya. Oke guys, akan saya jelaskan lewat tulisan biar yang belum paham bisa memahami atau bisa mengcopy nanti ya. Listrikan DC ini ya. Ini awalnya yaitu dari spool. Dari spool, oke? Spool pada pengisian yaitu kiprok. Oke. Dari kiprok ini masuk ke aki. Oke. Kemudian dari kiprok ini menuju kepada CDI. Oke. Ini pos-posnya ya. Nah, kemudian tadi letak permasalahannya adalah di sini guys. Di sini yang hilang, di sini hilang. Ya. Nah, bisa Anda perhatikan walaupun di sini hilang ya. Kalau ada akinya ini, aki ini kan cadangan gitu. Aki ini cadangan. Ini memasuk juga kepada CDI ini tadi ya. Jadi misalkan ini tidak ada, kita tutupi, ada aki ini, maka dia masih bisa mengisi ini. Oke. Kemudian ini saya tutupi, maka dia akan dipasang oleh kiprok ini dengan syarat kiprok ini harus ada yang masuk. Berarti dari spool mengisi kepada kiprok, kiprok ini mengisi kepada aki, kemudian aki dipakai CDI. Atau kalau tanpa aki, maka kiprok langsung mengisi pada CDI. Oke, begini teorinya ya. Kemudian tadi listrik tidak adanya dari spool, gitu, dari spool. Maka kiprok otomatis kalau spool tidak ada, maka otomatis ini juga tidak ada. Oke, di sini adalah sisa. Yang di sini adalah sisa, ya. Maka tergantung sisanya ini. Kalau sisa ini masih 10, maka dia akan menurun, akhirnya habis. Oke, maka tadi di sini karena kosong, kemudian saya bantu sama charger, sama cas tadi. Oke, kita bantu dengan cas, maka dia akan bisa. Oke guys, bisa diterima ya. Itu cara kelistrikannya ya. Kemudian ini yang memutus adalah kontak tadi. Oke, jadi dari aki maupun kiprok pemutusnya adalah kontak. Oke. Oke guys, saya sisihkan dulu ya. Semoga Anda bisa mengerti ya. Jikalau kurang mengerti, nanti bisa mengomeni atau menanyakan ya. Kemudian ini sudah keluar dengan menggunakan kiprok ya. Kiprok. Oke, sekarang kita pasang. Ini businya menggunakan ini. Oh ya, ini cop businya nanti kita ganti ya, karena ini juga kayak gini. Sementara saya pasang guys, biar tidak kelamaan penjaringan nanti. Oke guys, ini sudah hidup menggunakan kiprok ya. Kemudian kita pasang apa namanya itu, kita pasang
pengisian guys ya, charger ya. Kemudian kita cemot ininya. Sama dengan teori ini. Oke guys. Oke, saya matikan ya. Ini coba ini saya lepas. Mati. Oke. Oke guys. Oke guys, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana cara mengoreksi, cara mendeteksi sepeda motor MX ini ya, jikalau dalam keadaan mati kelistrikannya. Saya harap Anda bisa menonton sampai selesai ya, sehingga Anda bisa memahami ya. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. Salam dari kami AGM Channel.